Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Andi. Iya. Pak Andi, ini saya mau mengganggu waktunya Pak Andi sebentar. Jadi begini Pak Andi, saya ini kan mengikuti program kegiatan guru penggerak. Nah di sini saya mendapatkan tugas yang kaitannya dengan modul 3.1 yang kaitannya dengan pengambilan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah kita sudah sampai ke modul 3.1 A6 di mana saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan kasus yang sudah diselesaikan oleh kepala sekolah tersebut. Nah di sini karena di lingkungan saya terdekat adalah Pak Andi sebagai kepala sekolah. Jadi saya mau minta waktunya sebentar untuk Pak Andi bisa menyampaikan kasus yang sudah ditemui Pak Andi dan sudah dilakukan Pak Andi. Jadi nanti saya bertugas untuk menganalisanya Pak Andi. Iya. Nah, kira-kira Pak Andi berkaitan dengan kasus tersebut, mohon Pak Andi untuk menceritakan kasus apa yang terjadi di sekolah Pak Andi dan yang sudah diselesaikan oleh Pak Andi. Begitu. Monggo Pak Andi. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yuni, dan ini saya juga kepala sekolah yang baru di SD Negeri Purworejo 3 ini. Iya. Nah, kebetulan kemarin juga saya baru saja mendapatkan satu permasalahan yang sangat pelik dan menguras energi. Jadi begini, bahwa ketika saya masuk di sini itu jumlah guru di sini itu sudah pas. Jadi guru mata pelajarannya 6, guru agamanya 1, guru pendasnya 1, dan juga kepala sekolah. Sudah ada 9. Sudah, pokoknya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Nah, tapi di antara guru-guru tersebut yang 4 itu masih berstatus GTT atau honorer. Ya, kami awalnya sangat kompak sekali di sini. Alhamdulillah masih muda-muda, sangat kompak sekali dalam bekerja. Hingga akhirnya kemarin itu muncul pengumuman P3K. P3K formasi 2022 dan baru diumumkan 2023. Nah, ternyata di situ itu yang lulus itu tidak ada satupun yang dari guru sini asli. Jadi yang tertulis di P3K, yang lulus di P3K itu 4-4-nya itu adalah orang baru semua. Dan 4 formasi itu guru kelas di SD Negeri Purworejo 3 ini. Nah, mau tidak mau, suka dan tidak suka, maka otomatis kan di sini Anda akan kelebihan guru sebanyak 4. 4 itu mau dipilihkan kemana? Itu adalah suatu masalah yang sangat dilematis sekali buat saya. Dilema murah sekali bahasanya itu. Nah, itu kemarin sudah saya coba untuk menyelesaikannya, dan saya sudah langkah pertama saya itu saya langsung konsultasi kepada atasan saya, dalam ini pengawas. Bagaimana Bu nanti kedepannya terkait dengan penempatan P3K di SD saya. Kemudian Bu pengawas memberikan saran untuk dibahas bersama dengan Pak Kormin di wilayah Kecamatan Tawangsari dan K3S. Di situ juga diberikan saran-saran karena saya sebagai orang baru, biasanya itu yang lebih diutamakan itu yang P3K karena mereka adalah dari pemerintah pusat dan definitif akan ditempatkan di sekolah saudara begitu. Nah, nanti yang GTT bagaimana? Pertanyaan saya kan begitu. Nah, ternyata yang GTT nanti mau tidak mau harus digeser ke sekolah yang lain karena kalau di sini keempat guru GTT itu tidak akan mendapat formasi. Nah, ini adalah dilema antara
masa depan dan jangka pendek, jangka panjang. Bisa saja saya mempertahankan GTT di sini dan menolak atau memindah tugaskan yang 4 P3K itu. Tapi jangka panjangnya nanti ke belakangnya saya tidak akan dapat formasi P3K lagi karena saya sudah pernah dapat di tahun 2023. Iya, betul. Oke, saya boleh memilih mereka keluarga saat ini di sini. Nah, tapi mereka juga tidak dapat perubahan nasib. Jadi mereka akan tetap berstatus GTT di sini. Dan yang P3K itu nanti juga dapat hasil lain, tapi SK mereka di sini. Nah, itu suatu dilema sekali buat saya jangka pendek jangka panjang. Dan secara hukum pun, secara hukum yang paling betul menurut saran-saran selama ini apa yang lebih utamakan sebagai ASN itu yang P3K itu dulu yang harus dilakukan. Dan saya juga ditawarkan bagaimana kalau belum pas nanti ke dinas, dan saya juga ke sana. Dari Pak Kabid pun juga menjelaskan demikian bahwa boleh saya mengambil keputusan bahwa mempertahankan keluarga yang sekarang dengan anggota GTT, tetapi masa depannya mereka menjalankan harus tanggung jawab juga karena tidak akan dapat kuota lagi. Atau mau menerima keputusan yang dari P3K dengan konsekuensi yang ke 4 GTT tersebut atau unit tersebut harus dipindahkan. Akhirnya saya pulang ke sini dan saya bicarakan dengan anggota keluarga Bu di sini, Bu, saya jelaskan apa yang sudah saya dapatkan dari Kormin, dari pengawas, dan juga dari dinas tadi tentang seperti itu, tentang asas hukumnya, tentang nanti masa depannya bagaimana, dan sebetulnya secara berat sih Bu. Tempat-tempatnya itu dengan berat hati sampai menangis, saya juga sampai tidak tahan Bu. Ibarat kata itu mengusir Bu. Ini sangat bertentangan dengan nurani saya. Ya Allah, itu sudah keluarga saya sendiri selama ini. Kita sudah mau dan berarti kita usir. Saya sampai bener-bener menangis Bu, saya tidak bisa, tapi ya akhirnya maaf sekali sudah saya harus menyampaikan fakta yang ini. Dan akhirnya tempat-tempatnya ya dengan berat hati. Baiklah Pak, kalau itu demi masa depan sini dan juga masa depan kami, Pak, kami akan menerima ini Bu. Jadi ini masih proses. Jadi akhirnya beliau-beliaunya tetap memilih jalan untuk pindah sekolah cara itu ya, mereka gitu. Memilih aturan ya. Jadi aturannya begitu, kami harus taat, ya sudah berarti saya juga ikut aturan saja Bu. Jadi untuk langkah-langkah efektifnya kira-kira tadi yang Milan sampaikan sudah dilaksanakan juga nih. Ya, langkah-langkah yang efektifnya ya tadi setelah dapat pengumuman saya langsung ke konfirmasi ke teman-teman, ini betul tidak ada nama jenengan, ternyata tidak ada nama-nama sini. Saya langsung kepada pengawas saya, Bu, ini seperti ini masalah saya, tempat-tempatnya bukan orang sini. Kemudian dengan Pak Kormin, dengan K3S, saya kurang puas, langsung ke dinas. Dari dinas, kemudian kami mendapat jawaban yang seperti itu. Jadi ketika saya harus taat pada aturan, asas aturan yang berlaku. Kemudian apa saja Pak tantangan yang tantangan dalam jenengan mengambil keputusan itu tadi? Tantangannya sebetulnya banyak sekali. Yang pertama itu ini hati nurani saya. Paling utama. Bayangkan saja itu sudah keluarga saya loh Bu, sudah keluarga saya di sini, kami itu bekerja bersama-sama, sudah bertahun-tahun, sudah ada ikatan batin, tetapi dengan adanya masukan P3K yang lulus baru itu, yuk kami harus mengutamakan yang itu dulu, jadi dilema di sini Bu. Saya harus mengutamakan ego saya dengan teman-teman di sini atau saya harus
taat pada aturan dengan mempertimbangkan masa depan dari teman-teman ini juga, karena kaitannya dengan formasi yang akan datang. Karena kan itu ya. Akhirnya Masa depan semuanya. setelah pembahasan dengan beliau-beliau, akhirnya dengan berat hati beliau mau menerima ini demi tugas negara juga, demi masa depan mereka juga, dan akhirnya bisa menerima itu dengan berat hati. Kemudian dalam mengambil keputusan tadi Pak, apakah langsung tek dalam 1 hari gitu atau mungkin terjadwal atau bagaimana Pak Andi? Ya, dalam pengambilan keputusan tersebut tidak bisa Bu, karena ini menyangkut dengan nasib, dengan masa depan guru-guru tersebut. Jadi itu saya selesaikan dalam waktu yang dalam 1 minggu. Jadi saya konsultasi dengan pengawas sendiri, dengan Pak Kormin sendiri, kemudian ke dinas sendiri, dengan kepala-kepala sekolah senior sendiri. Kan bukan hanya saya yang mengalami hal tersebut. Ternyata sebelum-sebelumnya juga SJ lain juga mengalami yang sama. Ternyata itu bisa jadi referensi buat saya. Akhirnya kemudian saya kembalikan ke sini lagi, sekolah ini lagi, dan menghasilkan suatu keputusan bersama yang mau diterima oleh guru-guru kami tersebut. Jadi tidak langsung selesai, harus direncanakan. Begitu ya. Kemudian Pak Andi, untuk pertanyaan terakhir ini, dalam pengambilan keputusan ini tadi, dalam kejadian ini tadi, dengan peristiwa ini tadi, hikmah apa yang didapat atau yang dipetik dari kejadian tadi, pembelajaran apa begitu Pak Andi? Ya, pembelajaran yang saya petik dari ini adalah bagaimana memanajemen diri kita kaitannya dengan dilema. Ketika kita seorang individu atau pribadi mempunyai keinginan, kemudian berbenturan dengan kepentingan negara atau kepentingan aturan profesional kita sebagai ASN. Ya, secara pribadi saya lebih memilih yang teman lama, karena kita sudah lama bekerja di sini, sudah nyaman juga, sudah kompak juga. Tetapi secara aturan profesional sebagai ASN, saya harus menerima kenyataan bahwa di sini itu ada loh 4 formasi P3K yang baru. Dan mau tidak mau saya harus menempatkan mereka di sini dengan menggeser yang 4. Itu pelajaran sangat berat dan juga ya. Bagaimanapun ASN itu harus taat pada aturan sebagai profesional gitu loh. Itu suatu pelajaran yang sangat penting buat saya. Ya sudah, tapi ego kita yang harus kita kalahkan. Baik, gitu Pak Andi. Yang tentunya setelah melewati beberapa tahap tadi, kalau kita katakan 9 tahap pengambilan keputusan sudah dilaksanakan, dan yang jelas tentunya semoga tidak ada keraguan di awal ataupun di akhir, dan yang jelas semoga pilihan atau keputusan tadi adalah keputusan yang tepat, begitu Pak Andi. Iya Bu, amin. Semoga bisa dilaksanakan, itu sama-sama senang melaksanakannya. Iya. Begitu Pak Andi. Jadi untuk wawancara hari ini cukup. Terima kasih atas waktunya Pak Andi, dan semoga sekolah tempat Pak Andi mengabdi di sini menjadi sekolah yang semakin maju nih Pak. Dengan kedepannya akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang lain lagi. Iya, ini sih peristiwa sebagai kepala sekolah memang pengalaman bijaksana dalam mengambil keputusan nih Pak Andi. Begitu Pak Andi, dan terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan Pak Andi. Maaf kalau saya juga salah kata. Cukup sampai di sini Pak Andi, dan terima kasih lagi atas waktunya. Saya mohon izin untuk pulang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Iya Pak, matur suwun.